yang luar biasa. Di hari akhirnya kita ketemu, kalian semua sehat, selalu kita semua dilindungi dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, coba kita sebentar lagi mau belajar. Silakan perhatikan dulu tempat duduknya. Nah, duduk yang siap. Nah, sebelum belajar kita mau berdoa dulu. Oke, Ibu minta kedua kelas Sakti untuk pimpin doa teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Sakti untuk sudah memimpin doa teman-temannya. Sebelum kita mulai, Ibu mau absen presensi hari ini. Apakah semuanya sudah masuk? Sudah. Hadir semua ya. Oke, terima kasih. Yang tidak ada bangku yang kosong, semuanya berarti sudah masuk. Hari ini kita bertemu di pelajaran komunikasi massa. Hari ini kita mau belajar tentang teknik presentasi dan membuat materi presentasi. Nah, oke. Kompetensi yang ingin dicapai pada pelajaran ini yaitu mampu menganalisis materi presentasi, kemudian membuat materi presentasi, dan untuk indikator pencapaiannya yaitu untuk kalian mampu menganalisis materi presentasi, mampu menyeleksi materi presentasi, mampu merancang teknik presentasi, dan mampu mempraktekkan teknik presentasi. Nah, jadi dari kedua KD dan keempat indikator ini kita punya tujuan, ya. Apa tujuannya? Kalian bisa lebih terstruktur dalam menyajikan presentasi dan lebih percaya diri saat presentasi sehingga mampu menarik perhatian audiens. Nah, itu. Jadi untuk pelajaran ini nanti kita akan ada beberapa penilaian ya teman-teman. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Jadi nanti akan ada 3 kelompok. Ibu sudah bagikan kelompoknya. Nanti akan Ibu menurut kalian presentasi itu apa sih, anak-anak? Apa itu presentasi? Pernah dengar kata presentasi? Pernah. Kalau kalian mendengar kata presentasi, apa yang ada di pikiran kalian? Oke, jadi menjelaskan suatu tempat atau wisata. Oke, betul. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya, boleh. Komunikasi langsung atau berbicara dengan sekelompok orang. Komunikasi langsung Dengan antara pembicara dengan sekelompok pendengar. Oke, terima kasih, bagus sekali. Ada lagi? Oke, nah terima kasih tadi Zubaidah ya. Oke, Zubaidah. Ya, betul ya. Zubaidah dan Susan. Ya, jawabannya betul. Jadi presentasi itu adalah suatu teknik berbicara atau berkomunikasi di hadapan orang banyak untuk menyampaikan suatu gagasan, ide, materi sebagai narasumber ataupun hal yang lainnya. Nah, di sini kita akan belajar teknik presentasi. Menurut Ibu ini penting karena kalian, terutama kalian anak-anak broadcasting, kedepannya kalian akan banyak menemui kegiatan ini. Misalnya ketika kalian jadi presenter, ya, atau kalian jadi MC, atau ketika kalian lulus dari SMK lalu kalian akan mengajukan kerjasama dengan industri, itu kalian presentasi. Coba perhatikan kedua gambar berikut. Kira-kira gambar yang pertama itu gambar yang bagaimana? Grogi, malu, takut, apa lagi? Oh, kurang pede. Ya. Oke. Kalau gambar yang kedua bagaimana? Keren. Ya. Seperti kaget ya, dia matanya membesar gitu, rambutnya tuh. Jadi kedua gambar ini menggambarkan
menggambarkan situasi yang bagaimana? Tidak percaya diri. Tuh, mereka sedang melakukan presentasi tapi mereka tidak percaya diri. Ada yang semakin sering kalian presentasi akan semakin kalian lancar. Nah, terutama ini yang ibu rasa nanti kalian akan lakukan. Ya, kalian sekolah di SMK pasti akan mengenal banyak keahlian, banyak proyek. Ya, nah proyek kalian ini suatu saat harus kalian promosikan. Ya, jangan sampai sudah capek-capek bikin proyek tapi disimpan. Nah, jangan promosikan. Ya, kalian bisa lihat respon orang-orang ketika kalian memberikan proyek itu, wah, ternyata mereka suka, ternyata mereka tertarik dan mereka mau membeli atau mau kerjasama dengan kalian. Jadi di sini perlu kita pahami juga ya bahwa tujuan presentasi itu bisa terjadi. Nah, ini untuk menjual dan untuk menghibur. Tujuan media sosial adalah sebagai media komunikasi. Media yang paling banyak penggunanya seharusnya adalah YouTube. Sekarang, coba kalian diskusi dengan teman sekelompok. Kalian analisis tadi komunikasi verbalnya bagaimana, komunikasi non verbalnya bagaimana, materi dan medianya bagaimana. Lalu menurut kelompok kalian mana yang paling efektif dan yang paling menarik? Ya. Oke, mana yang paling bagus menurut kalian? Satu atau dua? Boleh. Ya, jadi nanti kita maju ke depan kalian ya. Dan kami yang lebih menarik itu dia dua karena komunitas verbal dan non verbalnya dapat dimengerti dan materi yang cukup jelas disampaikan dan dijelaskan tentang buku media yang digunakan untuk terima kasih ya. Terima kasih, semoga menarik ya. Jadi dari dua kelompok kita menyimpulkan bahwa secara keseluruhan memang yang lebih baik itu ya video berbuat ya, karena di situ ada non verbalnya terlihat jelas, verbalnya juga terlihat jelas, lalu media dan materi yang digunakan. Oke, ya video sudah ya, sudah. Untuk hari ini kita tutup dulu ya. Jadi setelah ini di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang teknik presentasi ya. Jadi ibu minta untuk langsung ingin doa. Dari pelajaran hari ini, marilah kita berdoa selesai. Oke, terima kasih Safi. Kita bertemu lagi di pelajaran berikutnya tentang teknik presentasi. Oke, selamat siang. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Sehat. Semuanya semangat? Semangat. Coba tunjukkan senyum seindah. Dan ya. Oke. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar menganalisis tentang materi presentasi ya. Di situ kalian menganalisis tentang komunikasi nonverbal, komunikasi verbal, media dan materi yang ada pada materi tersebut, pada presentasi tersebut. Dan kalian sudah tahu ya, bisa membedakan mana yang lebih baik ya. Jadi diharapkan nanti ke depannya ketika kalian melakukan presentasi, lakukan yang terbaik. Untuk melakukan presentasi, kita harus mengenal ada 4 hal kompetensi yang harus kita pahami ya. Yang satu, kita harus paham tentang analisa audiens kita. Lalu presentasi terstruktur. Presentasi terstruktur itu maksudnya kita sudah menyiapkan materi yang jelas terarah. Jadi ketika kita akan menyampaikan sudah terstruktur dan kita tidak akan grogi. Nah, kalau yang pertama analisa audiens. Audiens itu artinya siapa? Audiens. Pendengar, ya pendengar atau khalayak yang memperhatikan kita ya. Jadi untuk melakukan presentasi kita harus kenali dulu audiens kita. Siapa nih audiens kita? Apakah usianya dari orang yang dewasa atau anak-anak atau anak remaja? Ya, kita harus kenali audiens kita. Lalu kita terstruktur itu yang tadi. Jadi kita sudah menyiapkan materi yang jelas. Lalu yang ketiga, keterampilan
Keterampilan komunikasi gimana? Seperti tadi ya, ada komunikasi verbal, itu juga sebuah keterampilan. Jadi ketika kalian tampil, ya pede aja gitu. Kalau kalian perlu berangkat tangan ya bisa kalian lakukan, tapi ya sewajarnya ya. Nah, kemudian pemahaman dan kepekaan antara keduanya. Jadi ketika lakukan presentasi, kalian bisa berikan feedback, bisa berikan reward. Nah, jadi seperti misalnya mereka sudah melakukan sesuatu, tugas yang baik, kalian bisa memberikan aplaus. Minimalkan juga ya. Jadi ketika kita melakukan presentasi, memang bawa terlalu banyak bikin, tapi langsung tepat sasaran. Kedua, gunakan kata kunci. Nah, kalau kita ada kata kunci, otomatis langsung terbesit di otak kita, walaupun tidak harus panjang lebar, tapi misalnya seperti audiens, langsung tahu kan, oh itu audiens bisa terjadi sebuah kata kunci kita ketika presentasi. Contohnya, nomor 4, visualisasikan secara menarik. ya, visualisasikan secara menarik. Kita bisa berikan gambar atau stiker yang bergerak-gerak, ya itu membuat menarik. Lalu yang terakhir, 5 sifat dan sikap, padat, dan jelas. Nah, oke, itu tadi kita sudah pahami tentang teknik melakukan presentasi. Sekarang kalian akan melakukan tugas penilaian keterampilan. Di sini kalian akan menganalisis peran, manfaat, dan kelebihan dan kekurangan media massa. Berarti kalian akan melakukannya di diagram slide. Kemudian kalian akan tampilkan seperti ini, ya. Jadi ada tampilan slide saja dan kalian akan membaca. Ketika teman kalian presentasi, bagaimana ekspresinya, bagaimana materinya, ya. Jadi barang ini bisa kalian isi kelompok. yang lebih kompleks, yang keempat bersifat satu arah, yang kelima bersifat terbuka, yang keenam tayangannya bersifat terbatas, yang ketujuh persoalan. Tadi kalian sudah melihat teman kalian tampil, lalu kalian juga sudah melakukan pembuatan presentasi dan pembuatan presentasi. Sekarang coba kita review, ya. Ketika kalian belajar pelajaran hari ini. Nah, tadi ketika kalian melakukan teknik presentasi di depan, ada kendala tidak? Tidak. Semuanya lancar. Kesimpulannya, ketika kalian melakukan presentasi pada suatu hari nanti, kalian bisa terapkan ya teknik presentasi yang kita pelajari hari ini. Apa saja? Ada 7. Yang pertama, relax. Oke, relax. Lalu mengenali audiens, ya, kenali audiens. Oke, lalu singkat, ada jelas. Oke, lalu tugas. Betul, tugas. Iya. Apa lagi? Kita harus betul ya. Jadi kalau semakin kalian sering latihan itu semakin lancar. Practice makes perfect, itu betul ya. Jadi untuk mengurangi kegugupan, mengurangi rasa kurang percaya diri, nah, bisa kalian antisipasi dengan latihan. Semakin sering kalian latihan, semakin sering kalian melakukan presentasi, nggak terlalu terasa. Ya, mungkin ada grogi tapi ya sudah, gitu, sepintas saja. Tinggal tarik nafas, hembus nafas, senyum. Ya, jadi itu harapannya semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kalian ya, anak-anak. Tetap semangat belajar, tetap lakukan yang terbaik. Oke, untuk hari ini sudah selesai. Kita akan tutup dengan doa. Tapi boleh ada yang teman-temannya? Terima kasih, Taufik. Oke, untuk anak-anak terima kasih untuk hari ini, hari yang luar biasa. Kalian sudah hebat.
Selamat beristirahat. Silahkan melanjutkan aktivitas kalian ya. Selamat pulang. Oke? Dah.